Assalamualaikum. Salam. Kembali lagi ketemu dengan aku Kire Al-Azam dan Mutia Ariflah. Nah, kali ini tuh kita bakalan talking about something ya. Life it's not always about love, oke? Nah, kali itu kita mau cerita-cerita tentang wanita, bener gak sih? Iya, tentang wanita. Kalau udah cerita soal wanita itu besar banget, banyak banget yang akan kita bicarakan. Tapi kayaknya mungkin kita akan membicarakan sedikit lebih spesifik wanita seperti apa nih yang akan kita bicarakan. Ya, tapi kita harus kasih tahu dulu nih, ini kan kita mau perjalanan ke sekolah, ya kan? Jadi biar nggak boring, biar nggak bosen, kita tuh mau talking dulu. Benar. Gitu. Nah, kan banyak banget nih di luar sana istilahnya pembahasan mengenai wanita, ya kan? Iya. Nah, kali ini nih aku mau tanya nih sama Kak Na nih. Oke. Kak Na kan udah berpengalaman banget jadi wanita, bener ya? Iya sih, alhamdulillah ya, wanita seutuhnya 100%, benar. Kira-kira kalau misalnya kita flashback ke belakang, kira-kira kejadian apa di dalam hidup Kak Na yang nggak mau Kak Na ulang kembali? Kejadian apa yang tidak ingin diulang kembali? Waduh, kalau ditanya seperti itu banyak banget ya pastinya. Tapi mungkin kalau mau diurutkan yang nomor satu seperti itu ya, yang tidak ingin diulangkan itu melawan orang tua. Nomor satu, tidak ingin melawan orang tua, tidak ingin mengatakan nanti, tidak mau. Itu benar-benar sekarang penyesalan paling terbesar dalam hidup Rina seperti itu. Jadi kalau seandainya diperbolehkan untuk kembali ke masa lalu pada saat bisa mengucapkan kata ibu, bapak seperti itu, nah Rina akan meminta waktu itu diulang lagi supaya tidak ada penyesalan yang untuk melawan orang tua, membuat menangis orang tua, sedih orang tua seperti itu. Itu biasa waktu kita lagi masa-masa labil gitu ya, pasti gitu ya. Biasanya umur 15, 17, ya, 18. jadi belas-belasan, hampir mau ke 20 seperti itu. Jadi kayak waktu-waktu kita lagi labil, pencarian jati diri seperti itu ya, yang masih mungkin egois dengan pemikiran kita seputar yang kita tahu saja, tapi kita belum tahu dunia luar, kita belum tahu seperti apa orang tua kita merasakan apa yang kita lakukan kepada mereka di saat mereka membesarkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita seperti itu. Padahal kita nggak memikirkan yang bapak dari pagi sampai ke malam bekerja, ibu bangun dari subuh, menyiapkan sarapan, makan siang, bersihkan rumah, segala hal gitu. Kita nggak mengetahui bahwa sedemikian floditnya kehidupan mereka. Tapi dengan keegoisan kita, seakan-akan kita nih loh sebagai anak yang dimarahi, yang disuruh-suruh, yang seperti ini, seperti itu. Tapi pada saat kita sadar, kita memahami, terlambatlah sudah. Iya, benar-benar. Nah, karena ini kan kita kan ngebahas tentang woman gitu ya. Pesan kakak untuk anak-anak zaman sekarang, khususnya nih remaja-remaja di luar sana, dan juga ya wanita-wanita dewasa ya kan, yang saat ini sibuk bekerja, ada yang kuliah, sudah menikah dan sebagainya. Pesannya itu, kita tuh sebagai wanita itu seharusnya value-nya itu harus seperti apa? Oke, wow Dian, sebenarnya balik lagi ya, untuk Rina pribadi aja, Rina tuh masih harus banyak sekali belajar, karena tidak ada manusia yang sempurna seperti itu ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT semata, kemudian juga Rasul kita. Nah, tapi kalau yang bisa Rina di sini berikan untuk kaum muda saat ini ya, wanita-wanita di luar sana yang sekolah, kuliah, bekerja seperti itu, baik yang sudah mungkin belum berumah tangga dan berumah tangga, tidak ada kata-kata terlambat. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernapas ya, berbuat sajalah kebaikan. Selalu berbuat kebaikan seperti itu. Jadi kebaikan itu tidak memandang hal apapun. Berbaik kepada siapapun, kepada seluruh umat manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi berbuat kebaikan sajalah seperti itu. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh seperti itu.
dan harus jadi diri sendiri. Bener ya kan Kak Benar Ana? sekali, jadi Iya. diri sendiri. Kita boleh melihat orang sebagai panutan kita, seperti itu. Mungkin kita ambil yang positifnya dari orang, yang negatifnya ditinggalkan, seperti itu. Aduh, super sekali. Ini kayak ini ya, kayak Rina Teguh gitu ya. Kayak Masya talking Allah. bareng Rina Teguh nih. Terima Kayak udah bisa nih kasih. direkomendasiin untuk talking di stage besar ya. Enggak lah, masih harus banyak belajar. For your information juga guys. Nah, Kak Ana ini wanita karir yang sibuk banget ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Pokoknya dari subuh sudah bangun, jam 7 sudah berangkat kerja, pulang malam tuh bisa sampai isya, seperti itu. Wow, luar biasa Gara-gara banget ya minum. Kak. Nah, aduh, jadi wanita karir lah, bisa dibilang wanita karir ya. Alhamdulillah. Nah, apa tapi disyukurin aja ya kan Kak. Ya, Nah, selalu bersyukur. dan harus bisa kita ngatur waktu juga. Itu penting nggak sih? Penting ya. Itu penting banget. Balik lagi, walaupun ya mungkin kodratnya kita nih wanita, apalagi seperti Rina yang memang bekerja seperti itu ya. Nah, jadi tidak melupakan segala sesuatu kewajiban. Jadi kewajiban kita untuk selalu beribadah, kemudian juga kewajiban untuk silaturahmi dengan keluarga. Jadi jangan karena kita sudah wanita karir yang lainnya nggak penting, seperti itu, tidak. Jadi untuk beribadah kemudian bersilaturahim dengan keluarga itu jangan pernah dilupakan, seperti itu. Jadi walaupun kita bekerja, kita harus tetap memanage waktu lah, baik buat diri sendiri seperti me time, buat untuk keluarga seperti itu. Jadi bukan berarti kalau yang namanya wanita karir udah sibuk dengan dunia karirnya dia Sampai tidak ingat lupa. lupa akan segala hal, Ini tidak kan seperti itu. melelahkan banget sih Kak Ana ya nggak sih? Pastinya. Bener ya, tapi ya memang life is choice ya. Iya. Balik lagi ya gitu. Benar. Ada nggak yang mau Kak Ana tanyain sama aku? Si Cili. Iyalah, ini kayaknya dari tadi kan yang agak sedikit sudah dewasa yang ditanya. Sekarang kita tanya yang dengan masih muda ya. Nah, kalau misalkan Dian sendiri nih dengan usia masih muda tapi juga sudah produktif ya, sudah bekerja juga, merintis karir juga seperti itu. Apa nih goals? Apa impian terbesar Dian yang ingin dicapai dalam waktu dekat dan dalam waktu lama? Sama seperti ini ya mungkin anak-anak di luar sana juga ya kan, karena sebenarnya aku juga udah nggak muda lagi, istilahnya nggak remaja lagi ya kayak gitu. Jadi ya goals aku terbesarnya dalam waktu dekat ya paling marriage ya kan, tapi ya itu pun by proses ya kan. Kalau misalnya dalam jangka waktu lama, kalau marriage betul kan? Marriage betul kan? Iya, benar-benar marriage. Bener kan? Tadi Dia aku pakai bilang CH marriage. oh Iya, itu kayak mungkin agak aksen. Britishnya lah gitu Aksen. ya. Bukan Pemirsa jadi bukan married British. gitu ya. Dia masuk YouTube kok. Oke, abaikan aja ya guys suara-suara ini apa tuh namanya. Jadi kalau Back dalam sound. suara-suara Iya marriage. kalau dalam jangka waktu lama ya mungkin prepare untuk jadi Marriage. ibu peradaban ya Hmm. gitu, karena kan itu urgent banget ya kan. Kita harus Ibu tahu peradaban. ke depannya kita tuh gimana Ibu sih peradaban. cara untuk Itu siapa ibu saya pertiwi? kali. Nah, kita tuh harus tahu gimana caranya untuk yang ngebina ya kan, ngatur Ibu pertiwi family dan sama ibu sebagainya. peradaban. Gitu sih Kak Nah. Wow, itu betul-betul hal luar biasa. Jadi itu kayaknya memang keinginan, harapan dari semua gadis-gadis, Iya. wanita-wanita yang memang kalau dalam artian ini tahapnya ini sudah selesai, Iya. tahap dengan kuliah, sekolah, kuliah, sudah bekerja. Jadi pastinya tuh tujuan ya ingin berumah tangga ya. Jadi Iya. benar-benar ingin membangun rumah tangga, Benar. mempunyai keturunan seperti itu, dan bisa plus dengan membagikan kedua orang tua. Karena dengan kita menikah, berumah tangga dan mempunyai keturunan itu suatu hadiah terbesar bagi orang tua. Itu yang diharapkan Benar, orang tua benar. dari anak wanita dan anak pria seperti itu ya kan, bisa menimang cucu seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dari segi hal yang ingin diberikan ke orang tua, mungkin selain dari pernikahan itu tadi ya gitu, apa rasanya aku tuh benar-benar punya impian ingin mewujudkan apa untuk orang tua? Sebenarnya kalau dari orang tua aku sendiri itu keinginan dari dulu, terutama ibu ya, itu simple sih, jadi anak soleha ya kan. Tapi menurut aku itu berat banget ya kan. Kenapa? Kayak itu lebih berat daripada
kita ngasih rumah gitu kan, Itu karena kan kepanjangan. nggak easy ya untuk proses kesana kayak gitu. Tapi Barisan pelayanan ya masa. aku bismillah sih, walaupun yang nggak sesempurna Kayaknya 1 bulan orang-orang, kan lewat. tapi ya kita belajar terus untuk bisa kesana itu sih. benar. Wow, luar biasa ya. Jadi memang sepertinya semua harapan dari orang tua, baik ibu atau bapak pun pasti menginginkan seperti itu, menginginkan anaknya soleh dan soleha seperti itu ya. benar-benar. Benar sih. Jadi ya untuk kalian yang di luar sana ya, benar-benar suatu, kalau kita bilang bukan panutan tapi bisa contoh yang baik ya seperti Dian ini. Jadi benar-benar punya pengharapan untuk orang tua, goalsnya, impiannya buat dirinya sendiri dalam waktu dekat dan dalam waktu jauh juga seperti itu. Jadi bagi kalian di luar sana yang mungkin merasa usia sudah sedikit lewat tapi belum juga menikah, jangan risau, jangan gusar, jangan galau. Ya kenapa? Berarti Allah memberikan yang terbaik buat kalian. Belum saatnya. Nah tapi balik juga, jangan menutup diri dengan artian jodoh itu pasti nanti akan datang. Benar. Tapi kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha seperti itu. Nah dan satu hal yang Rina percaya ya dalam diri Rina, good person akan mendapatkan another good person again. Oh Ya. my God. Jadi kalau diri kita baik, kita pasti akan mendapatkan juga pasangan yang baik seperti itu. Benar. Oke Kak Rina, thank you. Nah karena ini kita juga udah mau nyampai guys, udah mau sampai guys. Jadi kita mau tutup dulu nih. Mudahan besok kita bisa talking bareng lagi sama Kak Rina ya Kak ya. Insya Allah. Oke, thank you. Boleh komen di kolom komentar kita di bawah ya. Assalamualaikum, bye bye.